Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada sore hari yang berbahagia ini. Satu hari sebelum keberangkatan kita insyaallah besok menuju ke Mekah, insyaallah kita akan mengulang kembali, mengingatkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan manasik umrah. Dan semoga tadi siang sudah bisa istirahat. Bisa Pak? Ya. Alhamdulillah. Bisa istirahat. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah karena materi sudah kita sampaikan sebelumnya dan sebagian besar dari Bapak Ibu sekalian telah mendengarkan, maka apa yang akan kita sampaikan sore hari ini insyaallah sekedar mengulang kembali, mengingatkan, lebih mendalami lagi hal-hal yang berkaitan dengan manasik umrah ini. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan umrah adalah berziarah, yaitu berkunjung, dan secara syariat maksudnya adalah berkunjung ke Baitullah dengan amalan-amalan yang khusus. Dan umrah ini memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamanya adalah bahwa mengulang-ulang umrah, seorang melakukan umrah sekarang, kemudian nanti umrah lagi, maka akan menjadi sebab diampuninya dosa yang dilakukan di antara dua umrah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-umratu ila al-umrati as-salawatul khams wal umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Salat 5 waktu dan umrah ke umrah berikutnya akan menghapuskan dosa yang dilakukan di antara keduanya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Tentunya ini adalah sebuah keutamaan dan kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan ampunan dosa. Ketika dia melakukan umrah hari ini, kemudian 1 tahun lagi dia melakukan umrah, setahun kemudian dia melakukan umrah, maka dia telah melakukan sebuah amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang dia lakukan. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum melakukan umrah sekali dalam seumur hidup. Ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya sunnah. Seandainya seseorang tidak melakukan umrah meskipun dia punya uang, maka dia tidak berdosa. Dan di antara ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kalau sampai dia punya uang, punya kemampuan baik harta maupun fisik, maka dia wajib untuk melakukan umrah sekali dalam seumur hidupnya. Dan di antara dalil mereka yang menunjukkan tentang wajibnya umrah sekali seumur hidup, ketika seorang memiliki kemampuan, adalah keumuman firman Allah Azza wa Jalla, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia untuk melakukan hajjul bait, melakukan haji ke Baitullah, bagi orang yang mampu menuju ke sana. Mereka mengatakan haji itu ada 2, ada haji besar, ada haji kecil. Haji besar yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, adapun haji kecil maka yang dimaksud adalah umrah. Sehingga sebagian mengatakan diwajibkan orang yang punya kemampuan untuk melakukan umrah.
Kemudian juga dalil mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami melihat bahwasanya jihad ini adalah sebaik-baik amalan." Jadi Ummul Mukminin Aisyah, beliau dan juga para wanita muslimah yang lain, ketika mereka melihat bagaimana suami-suami mereka, bagaimana kakak kandung mereka, adik laki-laki mereka, bapak-bapak mereka bersemangat, berbondong-bondong berjihad di jalan Allah. Ada di antara mereka yang pulang dengan selamat atau terluka, dan ada di antara mereka yang meninggal di jalan Allah, dan mereka melihat itu adalah amalan yang besar yang mereka bawa ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dalam benak para wanita saat itu? Iri. Ya Rasulullah, kami melihat jihad yang dilakukan oleh laki-laki ini adalah sebaik-baik amalan. Afala nujahidu? Apakah kami kaum wanita tidak berjihad? Kenapa kita juga enggak berjihad? Mereka ingin juga sebagaimana laki-laki mengorbankan apa yang dia miliki untuk Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La alaikunna jihadun la qitala fi." Tidak. Ini bukan termasuk pekerjaan, bukan termasuk tugas para wanita. Ini adalah tugas para laki-laki. Yang dahulu Nabi SAW pernah mengatakan dan mendorong kita untuk berjihad, dan minimal seseorang punya niat di dalam hatinya. Man mata wa lam yuhaddits nafsahu bil jihad mata ala syu'batin minan nifaq, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia tidak pernah meniatkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah, maka dia meninggal dalam keadaan di atas satu cabang di antara cabang-cabang kenifakan. Di minimal seseorang punya niat di dalam hatinya, ya Allah, seandainya di sana ada kewajiban, di sana ada keadaan di mana di situ diwajibkan bagi kita sebagai laki-laki untuk berjihad, maka kita niatkan untuk berjihad di jalan Allah. Niat seperti ini adalah sebuah kewajiban, sampai Nabi SAW mengatakan kalau tidak, mati di atas satu cabang di antara cabang-cabang kenifakan. Jangan kalah dengan ummahatul mukminin, jangan kalah dengan wanita-wanita di zaman Nabi SAW. Nabi mengatakan tidak, itu adalah kewajiban laki-laki. Alaikunna jihadun la qitala fi. Alaikunna, wajib bagi kalian untuk melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Tidak ada yang mengangkat pedang, tidak ada membawa panah. Al-hajj wal umrah, yang dimaksud adalah haji dan juga umrah. Nabi SAW mengarahkan kaum wanita khususnya di dalam hadis ini, jihad mereka adalah ketika mereka berhaji dan juga umrah. Itu jihad mereka. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan haji, melakukan umrah, ini memerlukan banyak pengorbanan, perjalanan yang panjang, yang bukan sesuatu yang mudah, uang yang dia harus keluarkan, tenaga yang harus dia kerahkan. Belum lagi nanti terjadi rintangan, gangguan, mudarat yang mungkin dia hadapi selama dia di dalam perjalanan. Maka Nabi SAW menamakan umrah dan haji ini adalah sebagai bagian dari jihad, karena keserupaannya sama-sama di situ butuh pengorbanan. Sebagaimana orang yang berjihad itu butuh pengorbanan. Dia harus punya kendaraan, dia punya kuda, dia punya nafkah yang harus dia tinggalkan untuk anak dan juga istrinya. Orang-orang yang miskin terdahulu nggak bisa mereka berjihad, meskipun mereka punya keinginan besar meninggal di jalan Allah, tapi karena keterbatasan, tidak punya uang, tidak punya kendaraan, mereka pun banyak di antara mereka yang tidak bisa berangkat untuk berjihad. Para ulama menjelaskan
ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikunna", wajib bagi kalian. Kalau itu adalah sesuatu yang diwajibkan bagi wanita, sementara keadaan mereka relatif lebih lemah daripada laki-laki, lalu bagaimana dengan laki-laki? Kalau itu diwajibkan bagi wanita, lalu bagaimana dengan laki-laki? Sehingga tidak heran kalau sebagian ulama mengatakan, dan ini sepertinya yang lebih condong kepadanya guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bahwasanya umrah bagi orang yang terpenuhi syarat hukumnya adalah wajib. Dan di antara Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali melakukan umrah. Seandainya yang sahih, yang lebih kuat adalah pendapat ini, maka Bapak Ibu sekalian sedang melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban. Umrah yang pertama kali ini adalah sebuah kewajiban. Dan kalau yang sudah kedua dan ketiga kalinya, maka ini adalah sesuatu yang sunnah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, tentunya kalau ini adalah sebuah kewajiban, perhatian seorang muslim dan juga muslimah terhadap amalan yang wajib harus besar. Karena ini adalah sesuatu yang wajib. Secara umum, perhatian seorang muslim terhadap amalannya adalah hendaklah dia sangat memperhatikan bagaimana supaya amalan yang dia kerjakan ini diterima oleh Allah SWT. Apalagi itu adalah sesuatu yang wajib, yang dikatakan oleh Allah SWT dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atas mereka. "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintai dirinya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, maka di sana ada adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan ibadah umrah ini. Secara singkat, yang pertama adalah ikhlas, yang sampai niat umrahnya melenceng dari apa yang diperintahkan, yang sampai niatnya adalah karena dunia, karena ingin dipuji oleh manusia, atau karena niat-niat dunia yang lain. Hendaklah umrah yang kita lakukan besok adalah lillahi azza wa jal, niatnya adalah ingin mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis maupun di dalam ayat, untuk melaksanakan kewajiban, untuk mencari wajah Allah SWT, mendapatkan keridhaan Allah SWT, diampuni dosanya dan seterusnya. Kemudian adab yang kedua adalah kita berusaha bagaimana umrah yang kita lakukan kali ini benar-benar sesuai dengan contoh dan sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum", hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian. Dan manasik di sini masuk di dalamnya manasik umrah. Beliau mengatakan litakhudhu anni, hendaklah kalian mengambil dariku, bukan mengambil dari selain beliau, mengambil dari beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan ibadah ini. Amalan-amalan umrah cukup banyak ya. Namun jangan dikira bahwasanya atau dianggap bahwasanya melakukan umrahnya adalah sesuatu yang sulit, tidak. Bagi Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali, insyaallah umrah ini adalah ibadah yang sangat-sangat mudah. Dan insyaallah kali ini akan kita sebutkan sebagian dari manasik tersebut, dan insyaallah kita lanjutkan untuk pemantapan besok pagi setelah salat subuh. Amalan-amalan umrah secara singkat dan mohon konsentrasinya itu terbagi menjadi 3. Ada amalan yang umrah yang merupakan rukun. Maksudnya adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam umrah ini. Kalau sampai tidak dilakukan, baik ada uzur maupun tidak ada uzur,
maka umrah kita tidak sah. Dan tentunya amalan yang seperti ini menempati ranking yang paling tinggi, level yang paling atas. Karena mau tidak mau harus kita kerjakan. Kalau kita pulang tanpa kita melakukan satu di antara rukun umrah ini, dianggap kita belum umrah. Baik. Kemudian yang kedua, di bawahnya dinamakan dengan kewajiban-kewajiban umrah. Wajib sama dengan rukun, akan tetapi seandainya ditinggalkan oleh seseorang, tidak bisa dilakukan oleh seseorang karena udzur atau tanpa udzur, maka dia ada gantinya, yaitu dengan membayar dam. Apa membayar dam? Menyembelih seekor kambing di tanah haram kota Mekah sesuai dengan syarat-syarat sama dengan kambing kurban, dan dibagikan untuk fakir miskin yang ada di kota Mekah. Kewajiban sama wajibnya dengan rukun, akan tapi dia lebih bawah. Kenapa? Karena kalau rukun tidak bisa diganti dengan kambing tadi. Kalau kita belum melakukan, kita harus pulang lagi ke Mekah, kembali lagi ke Mekah untuk melakukan rukun tersebut. Tapi kalau kewajiban masih ada gantinya, masih ada kesempatan untuk mengganti selain dengan amalan. Tahu perbedaannya ya, antara rukun dengan kewajiban. Mana yang lebih tinggi? Rukun. Yang bawahnya adalah kewajiban. Baru setelah itu yang ketiga dinamakan dengan perkara-perkara yang disunnahkan atau yang mustahab. Baik, kita mulai dengan yang paling tinggi, yang dinamakan dengan rukun-rukun umrah. Ini kalau sudah Bapak Ibu lakukan, maka sudah tenang hati, karena ini adalah amalan yang paling penting dalam umrah ini. Dan jumlah rukun umrah ada 3. Jumlah rukun umrah ada 3. Alhamdulillah ya, bukan 5, bukan 7, bukan 9, hanya 3 saja. Antum melakukan semuanya, alhamdulillah, itu udah poin yang besar bagi seorang yang melakukan umrah. Yang pertama adalah niat. Dan niat adalah kehendak atau maksud di dalam hati seseorang. Ketika seseorang sudah niat di dalam hatinya, berkehendak untuk masuk dalam ihram, maka itulah yang dinamakan dengan niat. Dan itu dilakukan menjelang, afdalnya adalah menjelang seseorang melewati miqat. Dan seandainya dilakukan sebelumnya boleh. Bahkan seseorang seandainya niatnya kemarin sudah dari sejak Indonesia, niat ihramnya sejak dari Indonesia, kemudian ke Madinah dalam keadaan dia pakai ihram, boleh. Yang penting dia punya niat, dan itu adalah termasuk rukun. Dan afdalnya adalah sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW, tentunya ketika menjelang melewati apa? Melewati miqat. Ini adalah rukun yang pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu adalah dengan niat, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Kemudian yang kedua adalah melakukan tawaf. Yang kedua adalah melakukan tawaf. Apa ini maksud dengan tawaf? Ini maksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah mulai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 7 kali. Dari Hajar Aswad menuju ke Hajar Aswad ini sekali, dilakukan selama 7 kali, maka inilah dinamakan dengan tawaf. Seandainya seseorang dalam umrahnya nanti, ketika dia tawaf, hanya tawaf saja, dia enggak baca takbir, dia enggak baca Rabbana atina fid dunya hasanah, dia enggak berdoa, dia enggak berzikir, hanya sekedar bergerak tawaf saja, sambil ngalamun, melihat kanan kiri ada siapa, hilang atau enggak misalnya, sah tawafnya.
dia telah melakukan satu rukun di antara rukun-rukun umrah. Sekedar dia berputar saja. Taib. Itu yang kedua. Dan Allah SWT mengatakan wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di rumah Allah yang atiq, yaitu rumah Allah yang lama, karena sudah dibangun, ditinggikan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sudah ada sebelumnya, cuma yang meninggikan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi SAW, para sahabat dahulu ketika umrah mereka melakukan tawaf. Jadi tawaf sebagaimana haji, ini adalah rukun haji, dan dia adalah rukun umrah. Seandainya seseorang di sini niat melakukan umrah, kemudian ketika sampai di Mekah dia malas karena lihat panas terik matahari, akhirnya dia langsung sa'i. Ya, karena sa'i agak adem ya, tapi kalau di tempat tawaf ini panas misalnya, akhirnya dia enggak tawaf, tapi dia langsung sa'i. Ketika yang lain gundul, ikut gundul, maka dia pulang dalam keadaan belum selesai umrahnya. Seandainya dia ikut naik pesawat, kemudian baru bilang ketika sampai di Jakarta saya belum tawaf, maka dia diharuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Kenapa? Karena ketika dia sampai Jakarta dalam keadaan seperti itu, statusnya masih muhrim. Dia itu masih dalam keadaan ihram, belum menyempurnakan umrahnya, sehingga masih diharamkan untuk cukur rambut, potong kuku, belum boleh mendatangi istrinya. Seandainya dia mendatangi istrinya, dia melanggar salah satu di antara larangan-larangan ihram. Sehingga rukun yang kedua adalah tawaf. Taib. Kalau sudah melakukan dua ini, berarti sudah melakukan dua di antara tiga rukun tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Ya, melakukan sa'i, dan yang dimaksud dengan sa'i adalah berlari. Secara bahasa adalah berlari. Dan yang dimaksud adalah berlari atau berjalan antara Safa dengan Marwah. Jadi di sekitar Ka'bah, Bapak Ibu sekalian, terutama yang baru ya, itu ada dua bukit. Ini sudah sejak zaman dahulu. Yang pertama adalah bukit Safa, dan yang kedua adalah bukit Marwah. Setelah kita tawaf, maka kita diwajibkan, dan ini adalah termasuk rukun umrah, melakukan perjalanan dari Safa ke Marwah 7 kali. Dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa 2, dari Safa ke Marwah lagi 3, dan seterusnya sampai hitungannya semuanya 7 kali. Seandainya salah seorang di antara kita melakukan itu tanpa ada ucapan apapun, tidak ada doa, tidak ada zikir, tidak ada mengangkat tangan di atas Safa dan Marwah, maka dia telah sah melakukan sa'inya. Dia telah melaksanakan satu di antara rukun-rukun umrah. Nah, kalau yang seperti ini biasanya cepat ya, setengah jam juga selesai itu umrahnya. Kalau cuma keliling, ya, terus kemudian ke sa'i, terus ya, kemudian gundul, nah ini cepat sekali mereka melakukan umrahnya. Kalau ditanya sah atau tidak sah, ya memang minimal seperti itu. Nah, itu adalah 3 perkara yang merupakan rukun tawaf. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha farada alaikum sa'ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah SWT mewajibkan atas kalian sa'i. Taib. Apabila sudah melakukan 3 perkara tersebut, berarti dia telah melakukan 3 rukun umrah. Alhamdulillah, kalau sudah melakukan itu, kita sudah tenang, karena yang paling penting di dalam umrah sudah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya,
yang dinamakan dengan kewajiban-kewajiban umrah. Ya, hadisnya tadi, ya ayuhan nas is'au fa inna sa'ya qad kutiba 'alaikum. Wahai manusia, hendaklah kalian melakukan sa'i karena sesungguhnya sa'i telah diwajibkan atas kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban-kewajiban umrah. Sekali lagi, dia adalah amalan-amalan yang wajib dalam umrah yang kalau sampai ditinggalkan dengan uzur atau tanpa uzur, maka dia harus ganti dengan dam. Dengan uzur misalnya lupa, ya, misalnya lupa, maka ini uzur. Tanpa uzur dia ingat tapi dia sengaja, dua-duanya harus membayar dam. Bedanya, yang uzur dia tidak berdosa, yang uzur tidak berdosa. Yang sengaja tanpa uzur dia berdosa, dan dua-duanya harus membayar dam. Menyembelih seekor kambing yang terpilih, yang memenuhi syarat, kemudian disembelih di tanah haram kota Mekah, tidak boleh di luar tanah haram. Dan Mina termasuk tanah haram, Muzdalifah termasuk tanah haram. Kemudian dagingnya dibagikan untuk orang fakir miskin yang ada di tanah haram, bukan fakir miskin yang ada di luar tanah haram. Dan dipilih siapa yang miskin di antara mereka. Ini adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan kewajiban. Taib. Apa yang termasuk kewajiban-kewajiban umrah? Yang pertama adalah niat dari miqat. Kalau tadi niatnya saja itu termasuk rukun. Tapi di sini ditambah niat dari miqat. Niat dari miqat. Baik. Yang dimaksud dengan miqat, Bapak Ibu sekalian, adalah tempat setar untuk melakukan umrah. Jadi kota Mekah, dan di situ ada Ka'bah yang akan kita tuju, dan di sanalah kita melakukan tawaf dan juga sa'i. Allah SWT jadikan di sana tempat-tempat di sekeliling Mekah itu yang digunakan sebagai star bagi orang yang akan mau menuju ke kota Mekah ini. Dan ini adalah, di antara hikmahnya adalah untuk menunjukkan pengagungan kita terhadap Baitullah, pengagungan kita terhadap tanah haram kota Mekah, sehingga dalam jarak berkilo-kilo sebelum kita datang ke sana, kita sudah memakai pakaian yang khusus, sudah punya niat yang khusus, baru kita berjalan menuju ke Baitullah. Nah, tempat-tempat tersebut di arah utara ada, di arah selatan juga ada, ya, di arah timur juga ada. Dari mana seseorang datang, maka disitulah dia melakukan miqat. Jadi kalau dia datang dari utara, maka di sini ada miqatnya, sudah ditentukan di dalam agama ini. Kalau seseorang datang dari timur, maka di sini juga ada miqatnya. Apabila seorang datang dari selatan sana, maka itu juga ada miqatnya. Jadi di sini ada startnya. Nah, termasuk kewajiban umrah adalah seseorang niat sebelum melewati star ini, sebelum melewati miqat ini. Nah, kalau posisi kita sekarang berada di utara kota Mekah, Madinah itu berada di utara. Ini misalnya Mekah, ini adalah Madinah, maka di sini ada miqat yang dinamakan dengan Dzul Hulaifah atau Bi'r Ali. Kalau orang yang datang dari selatan, dari Yaman, dia tidak harus ke sini ya. Tapi di sana ada miqat sendiri yang dinamakan dengan Yalamlam. Kalau yang datang dari Irak, maka di sana ada juga miqat sendiri. Yang datang dari timur juga demikian.
Dan insyaallah nanti kalau dimudahkan kita ke Taif, nanti kita akan melewati mikotnya orang-orang yang datang dari timur, seperti misalnya dari Riyadh, ya, dari Dammam dan seterusnya. Mereka mikotnya di sini. Dan mikot yang paling jauh adalah mikotnya penduduk Madinah. Nabi SAW mengatakan ketika menyebutkan mikot-mikot tersebut, hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajj wal umrah. Mikot-mikot tersebut adalah untuk penduduk-penduduknya. Jadi penduduk Madinah, ya mikotnya adalah di Dzul Hulaifah. Dan bagi orang yang melewati Madinah, meskipun dia bukan termasuk penduduk Madinah, bukan termasuk penduduk daerah tersebut, tapi setiap orang yang melewatinya, maka mikotnya adalah di tempat tersebut. Dan sekarang alhamdulillah sudah dibuat batas, ya, diperjelas oleh pemerintah, sehingga orang yang datang dia bisa melihat mana batas mikotnya ini. Kalau sampai, dan kewajiban kita adalah niat sebelum kita melewati mikot. Ya, misalnya mikot, maka sebelum melewati mikot kita sudah harus dalam keadaan niat. Kalau sampai kita melewati misalnya tiduran, ya, atau ngobrol, ya, ngobrol, kemudian tahu-tahu sudah sampai sini, melewati mikot, baru sadar, loh, kita tadi udah niat belum? Belum. Padahal sudah 10 kilo, 20 kilo, atau 50 kilo melewati mikot. Maka apa yang dilakukan? Kalau misalnya dia kembali lagi ke mikot, menahan diri, sabar sedikit, kemudian kembali lagi ke mikot, kemudian dia melakukan niat, maka tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia pulang kembali dan dia niatnya sebelum mikot. Tapi kalau dia mengatakan, waduh, sana 1 jam lagi, 2 jam lagi kita kembali ke Madinah, sudah, kita niat di sini aja. Dia harus niat, karena niat merupakan rukun tadi, dia harus niat. Tapi niatnya telat. Niatnya telat baru dilakukan setelah dia melewati mikot. Maka pertama, rukun dia lakukan, dan itu adalah poin yang besar, tapi kewajiban dia tinggalkan. Harusnya dia niatnya di sini, kok dilakukan setelah mikot, berarti dia meninggalkan kewajiban. Tidak masalah. Kalau dia memang ingin langsung terus tanpa kembali ke mikot, silakan, tapi dia harus membayar dam. Dia harus membayar dam. Sehingga nanti kalau sudah menjelang mikot, kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan insya Allah, karena besok kita naik kereta api, ini tidak seperti bis, ya, sekedar kita berjalan atau keretanya bergerak, ini butuh waktu 5 menit, ya, sekitarnya saja kita sudah melewati mikot, karena dia kecepatannya sangat cepat, ya. Sehingga lebih hati-hatinya Bapak Ibu sekalian, kalau sudah masuk kereta api, ya, langsung seseorang melakukan niat, kemudian mengatakan labbaik Allahumma umrah, langsung memperbanyak talbiyah. Ya, kalau sudah niat, sudah tenang. Baik, itu yang insya Allah kita lakukan besok, dan kita saling mengingatkan satu dengan yang lain, dan di cek terus pesan-pesan yang ada di grup, karena kita nanti berbeda gerbong, jadi kemungkinan nanti pesan-pesan akan banyak kita sampaikan di grup. Baik, itu adalah kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, karena kewajiban umrah ini hanya ada 2 ternyata, ya, bukan 4 atau 6 atau 10, hanya 2 saja kewajiban umrah. Kewajiban yang kedua adalah mencukur rambut. Kewajiban kedua adalah mencukur rambut. Ya. Ya. Mencukur rambut di sini, memotong rambut adalah termasuk kewajiban umrah. Seandainya seseorang memotong rambutnya dan memotong, mencakup, menggundul dan mencakup juga memendekkan, dua-duanya dinamakan dengan memotong rambut. Ya, baik yang mencukur habis, dipotong dari akarnya, yang pangkalnya, atau hanya sekedar memendekkan, maka ini semua dinamakan dengan memotong.
baik melakukan yang pertama ataupun yang kedua, maka seseorang sudah dianggap melaksanakan dan menunaikan kewajiban umrah, yaitu memotong rambut. Yang dinamakan dengan tahallul, ya ini lebih umum daripada itu sebenarnya, karena kata tahallul ini adalah menghalalkan. Yang sebelumnya adalah haram untuk melakukan berbagai hal yang diharamkan. Kemudian seseorang ketika dia melaksanakan berbagai amalan tersebut, kewajiban dan juga rukun-rukun, maka dia menjadi halal, yang diakhiri dengan melaksanakan kewajiban terakhir, yaitu dengan memotong rambut. Cuma di tempat kita mereka menamakan memotong rambut dengan tahallul. Ya, mereka menamakan memotong rambut itu dengan tahallul, dan maksud dan hakikatnya adalah itu adalah amalan yang terakhir yang dengannya seseorang maka dia selesai dan rampung dalam melakukan berbagai amalan umrah. Nah, itu adalah 3 rukun tawaf dan 2 kewajiban, 3 rukun umrah dan 2 kewajiban umrah. Kalau sudah dilaksanakan oleh seseorang, berarti dia telah melaksanakan amalan-amalan yang penting di dalam umrah ini. Dia sudah sah, dia sudah beres. Dan dari sini kita tahu bagaimana sebenarnya mudahnya orang melakukan umrah. Jadi tidak sulit seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Nah, sekarang tinggal yang ketiga, yaitu apa? Perkara-perkara yang disunahkan di dalam amalan-amalan umrah ini. Kita mulai dari yang awal. Kita tidak boleh meremehkan juga ya tentang amalan-amalan yang disunahkan ini. Meskipun itu bukan kewajiban, seandainya ditinggalkan adalah tidak masalah dan tidak mengganggu keabsahan umrah yang kita lakukan. Tapi perlu kita mengingat ucapan Allah SWT, fastabiqul khairat, adalah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan termasuk di antara kebaikan adalah umrah ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di antara yang membedakan pahala, ganjaran satu di antara kita dengan yang lain adalah dari sisi ini. Ada di antara jamaah umrah yang hanya mencukupkan diri dengan rukun dan juga kewajiban. Tapi ada di antara mereka yang bersemangat untuk melakukan berbagai hal yang disunahkan. Itu pun mereka bertingkat-tingkat. Ada yang berusaha secara menyeluruh melakukan segala sesuatu yang disunahkan. Ada di antara mereka yang sedang-sedang saja, dan ada di antara mereka yang sedikit saja melaksanakan sunnah tersebut. Selain dilihat dari sisi keikhlasan, juga dilihat dari semangatnya dalam melakukan berbagai hal yang disunahkan dalam umrah ini. Nah, kita sebutkan di sini, kita urutkan dari awal, dari depan, apa yang disunahkan dalam setiap tahapan dari umrah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, sebelum kita niat, di antara yang disunahkan adalah kita membersihkan rambut. Ya, membersihkan segala sesuatu yang memang boleh dibersihkan, seperti misalnya potong kuku. Ya, kelihatannya kukunya sudah mulai panjang-panjang. Kemudian juga memotong kumis. Bagi yang punya kumis, yang nggak punya ya nggak usah dipotong. Baik, karena ini memang sunnahnya demikian ya. Kemudian juga rambut kemaluan juga dibersihkan. Adapun jenggot maka tidak boleh. Kewajiban seorang laki-laki adalah membiarkan jenggot. Apabila memang ditumbuhkan oleh Allah SWT, maka dibiarkan. A'ful liha, kata Nabi SAW, adalah kalian membiarkan jenggot. Jadi ini bukan termasuk yang dibersihkan. Baik. Kemudian disunahkan untuk mandi. Dan mandi caranya adalah seperti kalau kita mandi wajib.
Memakai sabun boleh, memakai sampo. Dan kita ingatkan supaya benar-benar ya, karena orang yang sudah ihram nanti tidak boleh dia memotong rambut, tidak boleh dia memotong kuku. Sehingga sebelum itu adalah kita potong kuku dan kita potong rambut yang memang diperbolehkan untuk dipotong. Baik, setelah itu baru seseorang memakai pakaian ihram bagi laki-laki. Dan disunahkan pakaian ihram yang dipakai adalah berwarna putih, 2 helai. Dan boleh dia memakai warna yang lain. Merah putih juga boleh ya. Adapun yang ibu-ibu, maka tidak ada di sana pakaian khusus bagi wanita yang muhrimah. Pakaian ibu-ibu sama dengan pakaian sebelum dia ihram, yaitu pakaian yang menutup aurat. Tidak ada di sana pakaian putih khusus bagi wanita yang ihram atau pakaian hitam khusus bagi wanita yang ihram, tidak. Pakaian dia adalah sama dengan di luar ihram, bedanya tidak boleh dia memakai niqab dan tidak boleh dia memakai kaos tangan. La tantaqibu al-mar'atu wa la talbasu al-qufazain. Tidak boleh seorang wanita yang muhrimah memakai niqab dan tidak boleh dia mengenakan 2 kaos tangan. Ini termasuk yang dilarang. Terus bagaimana seandainya dia berpendapat wajibnya bagi wanita untuk menutup wajahnya? Karena para ulama ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan disunahkan untuk menutup wajah, memakai cadar, bukan diwajibkan. Dan ada di antara ulama kita yang mengatakan wajib untuk menutup wajah. Bagaimana seandainya wanita tersebut berpendapat tentang wajibnya untuk menutup wajah? Ketika dia ihram, ternyata tidak boleh untuk menutup, tidak boleh untuk memakai niqab. Maka seperti yang dilakukan oleh istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi dahulu menutup wajahnya. Tapi ketika ihram di hadapan laki-laki yang mahram, boleh seorang membuka wajahnya di hadapan suaminya atau di hadapan kakaknya, orang tuanya, maka dia membuka wajah, tidak masalah. Tapi ketika wanita-wanita sahabat melewati laki-laki yang bukan mahram, maka mereka menutup wajahnya. Bagaimana cara menutup wajahnya? Bukan dengan niqab, tetapi dengan menjulurkan kain dari atas. Ya, jadi ada kain, kemudian dijulurkan dari atas, yang penting tertutup apanya? Wajahnya. Tapi itu bukan berupa niqab, bukan berupa cadar yang diikat, tapi adalah kain yang dijulurkan dari atas. Kalau sudah tidak ada, maka mereka buka kembali. Demikian pula menutupi kedua tangannya dengan cara apa? Dimasukkan di belakang jilbabnya misalnya. Yang penting tidak terlihat oleh laki-laki yang asing. Kalau memang dia berpendapat tentang wajibnya menutup wajah bagi wanita. Baik. Kemudian di antara yang disunahkan adalah ketika seseorang niat, dan niat tadi termasuk apa? Rukun atau wajib? Rukun. Di antara yang disunahkan adalah mengatakan labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Ada yang mengatakan labbaik Allahumma umrah, ini niat, salah itu ya. Niat itu ada di dalam hati. Rukun, niat adalah rukun. Adapun ucapan labbaik Allahumma umrah termasuk sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah. Di antara yang disunahkan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini juga termasuk perkara yang sunnah, bukan merupakan rukun, bukan merupakan kewajiban. Setelah dia niat tidur, bangunnya ketika dia sudah sampai di stasiun di Mekah, sama sekali dia tidak membaca labbaik Allahumma labbaik, maka umrah yang dilakukan sah, karena itu merupakan sesuatu yang sunnah saja. Baik. Kemudian
di antara yang disunahkan juga tadi sudah sampai di kota Mekah, dan insyaallah nanti rute kita setelah sampai di kota Mekah perkirakan sekitar jam 6 ya, misalnya 18.45. Maka kita menuju hotel, kemudian memasukkan barang terlebih dahulu ke kamar masing-masing, kemudian makan malam ya, kemudian nanti boleh diberikan pilihan, dan wallahu alam menurut saya masing-masing sholat maghrib dan isya di kamarnya. Kemudian setelah itu makan, kemudian setelah itu kita kumpul untuk melakukan tawaf dan melanjutkan menyempurnakan amalan-amalan umrah yang lain. Itu yang seolah lebih maslahat untuk semuanya. Jadi kita sholat maghrib dan isya di hotel. Kemudian untuk sholat zuhur dan asar, karena nanti kita akan berangkat dari sini setelah zuhur ya, dan kereta jam 4:30 misalnya. Sementara sholat asar ini jam 4 kurang 10 menit. Jadi bisa dua kemungkinan atau bisa dua cara. Boleh kita menjamak, ya, menjamak zuhur dan asar dengan jamak takdim, karena di sini ada keperluan ya, kita ada hajah ya untuk menjamak salat zuhur dan asar tersebut. Atau kita mau salat asarnya di stasiun. Wallahu alam, dengan peraturan-peraturan yang ada di stasiun, kita masuk di kereta api jam berapa? Kalau jam 8, jam setengah 5 kita berangkat dari sini. Sejam sebelumnya. Nah, berarti di sini wallahu alam kita menjamak. Ya, besok menjamak salat zuhur dengan asar. Ya, salat zuhur dan asar dijamak tapi disempurnakan. Ya, salat zuhurnya 4 rakaat bersama imam, kemudian asarnya kalau memang tidak ada orang lainnya kita salat sendiri. Menjamak salat zuhur dan asar dengan dijamak takdim. Sehingga nanti ketika di stasiun kita tinggal masuk ke dalam kereta dan kita sudah melaksanakan salat asar sebelumnya di Masjid Nabawi. Baik, kemudian apa yang disunahkan lagi setelah itu? Nanti Bapak Ibu sekalian, kalau sudah sampai hotel, meskipun kita dalam keadaan ihram, maka boleh kita melepas kain ihram kita. Ya, yang mau mandi boleh mandi, tidak masalah. Mau buang air tidak masalah. Bagi ibu-ibu tidak masalah, dia membuka sebentar di kamarnya, tidak masalah. Ini bukan termasuk larangan, karena yang tersebar di kalangan jamaah kalau sudah ihram maka tidak boleh terlihat kepalanya, tidak boleh terlihat ini dan itunya, bahkan sesama wanita tidak boleh terlihat. Ini tidak ada dalilnya. Larangan-larangan ihram sebagaimana yang kita sebutkan di sini. Dan nanti insyaallah akan kita sebutkan. Kita sekarang pembahasannya pada perkara-perkara yang disunahkan. Silakan kita buang air dan seterusnya, mandi kalau memang ingin mandi biar segar. Kemudian setelah itu kita bersama-sama menuju ke tawaf dalam keadaan masing-masing sudah bersuci dari kamarnya. Taib, apa yang disunahkan ketika tawaf? Tadi minimal seorang keliling 7 kali itu sudah cukup. Tapi kita sebutkan di sini di antara hal-hal yang disunahkan. Di antaranya adalah kemarin sudah kita sebutkan atau hari ini sudah kita sebutkan, ketika melihat Ka'bah pertama kali maka membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Kemudian seseorang disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Itu hukumnya sunnah, di awal maupun di setiap putaran. Kalau misalnya tidak mampu karena berdesak-desakan, maka dengan mengusap Hajar Aswad kemudian menciumnya. Kalau tidak mampu maka dengan memberikan isyarat. Ketika dia pertama kali, maka dia mengucapkan Bismillahi wallahu akbar. Tapi untuk putaran yang selanjutnya ada yang mengatakan cukup mengatakan Allahu akbar, karena Bismillah ini dibaca di awal. Bismillah dibaca
di awal. Adapun setelahnya putaran yang selanjutnya maka cukup membaca Allahu Akbar. Ketika kita mengisyaratkan, kapan kita memberikan isyarat seperti ini? Nanti ada tandanya, yaitu tempat yang di situ sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi kalau misalnya ini adalah Ka'bah dan di sini adalah Hajar Aswad, maka ditarik garis ke sana, maka ini adalah tempat, meskipun kita tidak mepet dengan Hajar Aswad, kita berada di sini, maka yang sejajar dengan ini, disitulah kita memberikan apa? Isyarat. Dan di zaman sekarang dipermudah dengan adanya lampu warna hijau. Ya, kalau sudah sana lampu warna hijau, di sana Ka'bah, berarti disinilah kita mulai kita memberikan isyarat dan mengucapkan Allahu Akbar. Itu hukumnya sunnah. Kalau kita lupa tidak masalah. Ya, kita lupa tidak masalah. Baik, terus kita mengelilingi Ka'bah, dan ketika mengelilingi Ka'bah ini disunahkan untuk memperbanyak zikir dan juga doa. Zikir dan juga doa. Zikir dan doa bedanya adalah kalau zikir itu isinya adalah memuji Allah. Seperti mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ini memuji Allah. Tapi kalau doa isinya adalah permintaan. Meminta kepada Allah sesuatu, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Baik, kita memutar ya, dan kita berdoa semoga Allah SWT memudahkan. Dan kita lihat insyaallah sekarang ini hari-harinya adalah hari-hari yang sepi ya, jadi enggak terlalu padat. Dan juga alhamdulillah sampainya kita ke Mekah ini di hari Senin. Yang paling ramai itu kalau di akhir pekan, yaitu hari Kamis, hari Jumat, ini paling ramai. Jadi kita insyaallah di hari Senin, sehingga insyaallah kita akan melakukan tawaf insyaallah dengan lega ya, tanpa desak-desakan, tanpa khawatir kita akan berpisah satu dengan yang lain. Baik. Kemudian kita mutar. Sini misalnya ini adalah Hajar Aswad. Kemudian di sini nanti akan ada Maqam Ibrahim. Akan ada apa? Maqam Ibrahim. Misalnya ini Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, ini adalah bekas pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggikan Ka'bah. Jadi ketika meninggikan Ka'bah dan masih di bawah, beliau masih terjangkau, beliau tidak perlu batu ya untuk supaya lebih tinggi ya. Tapi ketika Ka'bah ini sudah mulai tinggi dan beliau ingin memasang batu, tentunya beliau perlu semacam tangga atau sesuatu yang dengannya beliau bisa lebih tinggi lagi dan dengan mudah untuk memasang batu di Ka'bah tersebut. Nah, di situ ada bekas pijakan beliau alaihissalam. Dan ini adalah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan dulu Maqam Ibrahim ini dia mepet dengan Ka'bah karena memang digunakan untuk berpijak ya, harus mepet dengan Ka'bah. Itu awalnya demikian. Tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Maqam Ibrahim digeser oleh beliau ke belakang. Ya, kenapa demikian? Karena disunahkan seseorang ketika setelah tawaf itu untuk melakukan salat sunnah tawaf 2 rakaat, dan disunahkan dilakukan di belakang Maqam Ibrahim. Nah, ketika dulu mepet dengan ini, banyak orang yang salat di sini sehingga mengganggu orang yang tawaf. Ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini diundurkan sehingga yang mau melaksanakan salat sunnah tawaf bisa melaksanakan sunnah di sana, dan orang yang umrah, orang yang tawaf bisa dengan lancar dia melakukan tawafnya. Baik, kita kembali. Boleh seseorang lewat di belakang Maqam Ibrahim maupun tawafnya di depan Maqam Ibrahim. Tidak usah khawatir lewat sini atau lewat sini boleh. Ya. Kemudian dia sampai sini. Nah, di sini nanti ada mereka menambahkan Hijr Ismail, ya, yang bentuknya seperti busur ya, setengah busur. Nah, orang yang tawaf tidak boleh dia melewati dalam Hijr Ismail ini. Ya, tidak boleh karena di sini memang ada jalan.
Jangan dianggap itu adalah jalan pintas ya supaya tawafnya lebih cepat gitu. Kemudian dia masuk ke Hijr Ismail ini. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Hijr Ismail ini asalnya dulu adalah bagian dari Ka'bah. Kenapa tidak dibangun, Ustaz? Iya. Dahulu ketika renovasi Ka'bah sebelum diutusnya Nabi SAW sebagai seorang nabi, orang-orang Quraisy ketika mereka berniat untuk merenovasi Ka'bah, mereka berkata kepada seluruh orang yang ada di orang-orang Quraisy, masing-masing kita mengumpulkan harta, dan harta yang dikumpulkan diyakinkan itu adalah harta yang halal. Karena orang-orang musyrikin, mereka kebiasaan mereka adalah mencari rezeki dengan cara yang halal maupun dengan cara yang haram. Yang mereka tekankan saat itu, karena ini adalah untuk membangun Baitullah, maka hanya boleh memberikan harta yang halal saja, yang yakin itu adalah halal. Kalau masih ragu-ragu nggak boleh, apalagi yang jelas-jelas haram mereka dapatkan dari perjudian, dari menipu atau menjual budaknya, ya, menjual budaknya yaitu sebagai seorang pelacur. Itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tidak terkumpul dari harta mereka kecuali sedikit. Maka dengan harta yang sedikit itu, yang secukupnya mereka gunakan untuk membangun Ka'bah. Nah, sisanya bagaimana mereka tinggalkan. Tapi di sini ada batas, karena yang namanya Ka'bah ini ada pondasi-pondasinya. Ada pondasi-pondasinya. Jadi mereka tahu ini adalah tetap bagian dari Ka'bah meskipun tidak dibangun dan tidak ditinggikan oleh mereka. Jadi kita tawafnya tidak boleh memasuki Hijr Ismail, hanya boleh dari luar. Kalau sampai memasuki Hijr Ismail, maka dianggap belum sah tawafnya. Karena yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Kalau masuk Ka'bah berarti bukan tawaf. Dan kalau kita ingin sholat di dalam Ka'bah, caranya yang mudah sekarang ya sholat di dalam Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Kalau kita ingin sholat di dalam Ka'bah, maka caranya adalah dengan sholat di dalam Hijr Ismail. Tapi kalau tawaf tetap harus di luar. Baik. Hajar Aswad, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim. Kemudian di sini, di pojokan sini, yaitu pojokan sebelum Hajar Aswad, ada yang dinamakan dengan Rukun Yamani. Dinamakan Rukun Yamani, Bapak Ibu sekalian, karena pojokan ini ke arah Yaman. Ini arah Yaman, dan ini adalah arah Syam, utara. Ini selatan, ini utara. Sedangkan ini adalah Hajar Aswad. Dinamakan Rukun Yamani. Ketika kita sampai Rukun Yamani, maka di sini ada yang disunahkan, yaitu mengusap. Disunahkan apa? Mengusap Rukun Yamani. Bedanya dengan Hajar Aswad, Rukun Yamani tidak ada mencium. Yang ada mencium hanya di Hajar Aswad saja. Rukun Yamani tidak ada memberikan isyarat. Yang ada hanya apa? Mengusap. Kalau tidak mampu mengusap, maka seseorang melewati saja. Ya, jadi meskipun mungkin kita katakan tadi agak longgar, tapi biasanya di sini juga tetap ramai ya. Kalau memang ada kesempatan untuk mengusap, silahkan mengusap. Ya, tapi kalau ramai berdesak-desakan, maka kita langsung melewati saja. Mungkin putaran yang kedua nanti agak longgar, silahkan kita mengusap. Antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita keraskan, dan insyaallah nanti kita akan dibantu, masing-masing dari kita akan diberikan alat ya. Akan diberikan alat komunikasi. Kemudian tanpa berteriak-teriak, insyaallah nanti kita akan terus ya memberikan arahan, melewati alat tersebut, baca Rabbana atina fid dunya hasanah, baca Allahu Akbar, dan seterusnya akan kita berikan arahan lewat alat tersebut. Ya, dan insyaallah masing-masing akan diberikan alat tersebut sebelum kita melakukan tawaf. Baik. Sampai kita ke Hajar Aswad berarti kita sudah melakukan tawaf sekali. Maka kita hitung ketika melewati Hajar Aswad
Yang disunahkan tadi apa? Mencium. Kalau tidak bisa mencium, mengusap. Kalau tidak bisa mengusap, maka memberikan isyarat. Masuk kita pada putaran yang kedua. Dan kalau bisa benar-benar dihitung ya, karena ini adalah ibadah. Tawafnya adalah 7 kali. Kita dalam setiap ibadah yang di situ ada hitungan, kita bersungguh-sungguh untuk menghitungnya. Termasuk zikir yang kita baca setelah kita sholat ya 33 kali, itu sungguh-sungguh kita baca. Benar-benar bagaimana usahakan tasbihnya itu 33 kali. Jangan sambil kita ngalamun. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini sering lupa kalau yang demikian. Nah, biar lebih ingat, kita lihat tangan kita ini bergerak. Oh, 5, 6, 10, 15, 20 dan seterusnya. Ini termasuk kesungguhan kita dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, setelah selesai tawaf 7 kali, maka setelahnya kita melakukan sholat sunnah. Sunnahnya dilakukan di belakang maqam Ibrahim. Di belakang sini, Pak. Dan biasanya akan kita lihat di belakang maqam Ibrahim ini banyak orang. Antum cari mana yang longgar. Ya, dan biasanya yang paling ramai ya tentunya yang paling dekat sini. Adapun di sebelah sini maka lebih longgar. Biasanya di belakang lebih longgar. Antum cari yang kira-kira aman untuk antum sholat. Karena apa? Sudah kita sampaikan, kalau kita sholat kemudian dilewati oleh wanita, maka sholat kita batal. Harus mengulang lagi. Dan tidak semuanya paham. Jadi cari tempat yang kondusif. Kemudian juga kita bekerja sama satu dengan yang lain. Jangan sampai ada yang merusak sholat kita. Rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun. Rakaat yang kedua membaca Qul Huwallah. Baik. Dan boleh seseorang membaca surat yang lain. Mau membaca misalnya di rakaat yang pertama Al-Baqarah, ya, kemudian yang kedua Ali Imran boleh. Tapi kalau mau ditinggal oleh jamaah yang lain ya jangan salahkan kita, gitu ya. Kalau ditanya boleh atau tidak silakan. Ditunggu lama nggak selesai ya, kita tinggal. Tapi sunnahnya adalah kita membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Baik, setelah kita sholat tawaf, berarti sudah selesai rangkaian tawafnya. Disunahkan kita setelah itu untuk meminum air zam-zam. Ya, meminum air zam-zam. Dan disunahkan untuk mengguyur rambut kita dengan air zam-zam. Ini sunnahnya, dan para ulama berselisih pendapat apakah itu dulu dilakukan oleh Nabi SAW karena haus atau karena itu memang sebuah ibadah. Ini ada khilaf di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang mengatakan itu adalah karena yaitu kebutuhan manusia karena habis tawaf, haus dan seterusnya, ya tidak dianggap itu sebagai ibadah. Tapi ada sebagian ulama mengatakan sunnahnya setelah tawaf adalah kita meminum air zam-zam dan mengguyur kepala kita dengan air tersebut. Dan insyaallah di sekitar sini banyak akan kita temukan air zam-zam tersebut. Tapi setelah itu kita sa'i. Ya, setelah itu kita sa'i. Ketika sa'i, maka posisi sofa ini sekitar daerah sini ya. Ini kalau ini Hajar Aswad, maka sofa di sini. Maka kita nanti setelah sholat berjalan bersama menuju ke Bukit Sofa. Nah, sesampai di Bukit Sofa, kita usahakan menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian mengangkat kedua tangan. Dan usahakan melihat Ka'bah. Dan ini masih memungkinkan. Kalau di sofa masih sangat memungkinkan untuk melihat Ka'bah. Cari tempat yang enak untuk berdoa di sini. Jadi jangan di depan, karena kalau di depan ini banyak orang lewat. Tapi cari tempat yang agak minggir, supaya kita lebih leluasa dalam melakukan doa. Taib, apa yang kita baca? Seperti yang disebutkan dalam buku. Pertama kita membaca takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca tahlil. Tahlilnya ada 2 jenis. Jenis yang pertama mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Itu tahlil yang pertama. Tahlil yang kedua, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berarti tahlilnya ada berapa? Ada 2 jenis. Tahlil 2 jenis, sebelumnya takbir 3 kali. Kemudian setelah itu berdoa. Berdoa apa saja? Itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian setelah berdoa diulang lagi takbirnya 3 kali, tahlilnya 2 kali, kemudian berdoa lagi. Setelah selesai berdoa diulang lagi takbirnya 3 kali, kemudian tahlilnya 2 kali, setelah itu selesai. Jadi kalau dihitung dalam di keadaan tersebut, yaitu di atas sofa tersebut, kita membaca takbirnya 3 kali 3, berarti 9. Tahlilnya 2 kali 3, berapa? 6. Berdoanya 2 kali. Berdoanya 2 kali. Itu kita lakukan di atas bukit sofa. Setelah selesai kita turun bersama, ya, dari sofa menuju ke Marwah. Jadi sofa menuju ke Marwah. Kita berjalan, kemudian di sini nanti akan ada tanda lampu warna hijau. Ketika ada lampu warna hijau, untuk laki-laki disunahkan untuk berlari. Tapi berlarinya juga jangan berlebihan. Ya, jangan kayak maraton ya, atau lomba lari cepat, jangan ya. Biasa-biasa aja berlari. Nanti setelah selesai tanda warna hijaunya, kita berjalan seperti biasanya sambil menunggu istri, ya, karena untuk wanita tidak disunahkan untuk berlari. Yang disunahkan adalah laki-laki saja. Jadi kita berjalan biasa sambil menunggu istri yang berjalan biasa. Baik. Ketika kita sa'i, maka disunahkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Sampai di atas bukit Marwah, maka kita melakukan persis yang dilakukan di atas sofa. Takbirnya, tahlilnya, doanya. Dan meskipun kita di atas Marwah tidak bisa melihat Ka'bah karena sudah ditutupi oleh tembok, maka yang minimal kita menghadap. Bagaimana cara menghadapnya? Di sini nanti banyak garis-garis soft. Jadi kita lihat garis soft tersebut, maka kita akan mengetahui arah Ka'bah. Baik, setelah selesai kita turun kembali ke sofa, dan di tanda hijau kita berlari lagi. Setelah itu kita di sofa juga melakukan sama dengan yang pertama. Ada yang ketinggalan. Ketika kita naik ke atas bukit sofa, kita membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ada yang mengatakan sampai situ, ada yang mengatakan disempurnakan ayatnya, inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima waman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ada yang mengatakan disempurnakan sampai akhir ayat. Isinya adalah tentang disyariatkannya sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian ini dibaca pertama saja ketika kita naik Safa. Ketika naik Marwah tidak perlu dibaca lagi. Itu hanya dibaca pertama kali ketika kita naik Safa. Itu hukumnya sunnah juga. Seandainya lupa tidak dilakukan, maka tidak mempengaruhi keabsahan umrah. Ada juga yang lupa tadi, ketika kita selesai tawaf menuju ke maqam Ibrahim, kita membaca firman Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Insyaallah nanti akan kita ingatkan, kita bimbing ketika kita nanti tawaf untuk membaca ayat ini. Baik. Setelah selesai sa'i 7 kali dan terakhir kali nanti kita di mana? Di Marwah. Jadi kalau merasa udah 7 kali kok dia berdiri di sofa, ada yang salah ini berarti. Hah? Bukan sofanya yang balik ya, atau yang tukeran, tidak. Ini berarti ada yang salah hitung ini. Berarti terakhir kali di mana? Di Marwah. Terakhir di Marwah sudah tidak ada mengangkat tangan lagi. Ya, tidak mengangkat tangan. Jadi itu dilakukan di awal ketika kita mau melakukan putaran. Tapi kalau sudah di akhir berarti sudah selesai.
Nah, setelah itu kita melakukan potong rambut. Ada yang tergesa-gesa karena ingin segera sudah gerah, ya dia ingin segera halal. Ada yang tergesa-gesa dia memotong rambutnya di atas marwah. Meskipun ini sah, tetapi tidak dianjurkan yang demikian karena akan mengotori ya, akan mengotori masjid, karena itu adalah bagian dari masjid dan kita dilarang ya untuk mengotori masjid. Kita diperintahkan untuk menjaga kebersihan masjid. Antahira baiti lit-taifina wal 'akifina wa ruk'i sujud. Hendaklah kalian berdua wahai Ibrahim dan Ismail membersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang ruku', untuk orang-orang yang sujud. Jadi kita sabar dulu. Sabar, kita cari tempat yang baik, yang kondusif, yang tenang untuk melakukan ibadah potong rambut ini. Bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah kita langsung datang ke salon. Ya, akan tersedia di sana salon di Anjum, di hotel juga insya Allah ada. Tapi jarak antara Marwah dengan hotel kita ini lumayan jauh ya. Bisa di sana. Ya. Dan sebenarnya mungkin bisa di di koordinir ya, misalnya mungkin ada, kita udah bilang dulu ke salon yang ada di sana, mungkin bisa dinego gitu, seandainya kita banyak bisa lebih murah ya, dan kita sepakat bisa melakukan potong rambut di sana. Atau kalau mau di tempat-tempat yang lain juga boleh, di dekat Marwah ini juga ada ya. Wallah, sekarang ada nggak yang dekat Marwah? Iya, dekat Marwah sudah tidak ada. Harus di Sofa Tower. Itu lebih dekat, tapi untuk harganya Allah alam lebih murah atau lebih 10 real juga. Bisa kalau banyak 15 15 2 kalau banyak. Jadi kepalanya dikumpulkan dulu. Bisa 15 2. Nah, ini kalau banyak itu tadi kita bisa nego. Syekh, nanti insyaallah jamaahan yang jumlahnya sekitar berapa? 22 laki-laki insyaallah sama antum semuanya. Cuma kita ingin diberi kemurahan, jadi diberi diskon. Bisa enggak? Gitu. Nah, kalau memang bisa, ya kita semuanya diuntungkan ya. Harusnya bayar 15 real atau 10 real, jadi bayarnya hanya 7 real ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita ingin mencukur sendiri. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang membawa alat cukur, boleh. Gantian, ya, gantian dengan teman, meskipun temannya belum halal, boleh dia mencukur teman yang lain, tidak masalah. Jadi yang mencukur tidak harus yang sudah halal. Ya, teman kita yang belum halal pun dia bisa juga mencukur. Ini juga bisa dan dilakukan kalau bisa ya di tempat yang memang tidak mengkotori lah, baik itu di kamar atau di mana saja, yang penting tidak mengotori lingkungan. Dengan demikian kita sudah melaksanakan, dan sunnahnya adalah menggundul. Ya, sunnahnya adalah menggundul. Ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memotong saja, memendekkan, dan yang kedua adalah menggundul. Dan yang lebih besar pahalanya adalah menggundul. Nabi SAW mendoakan 3 kali dengan ampunan bagi orang-orang yang menggundul. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang menggundul. Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang yang menggundul. Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang menggundul. Saat itu yang hanya memotong, loh kok kita enggak didoakan? Ya Rasulullah, walil muhallikin. Beliau mengatakan walil muhallikin, dan juga orang yang walil muqassirin. Kemudian beliau mengatakan walil muqassirin, dan juga bagi orang-orang yang memendekkan. Artinya yang memendekkan cuma didoakan sekali saja, yang menggundul didoakan dengan 3 kali. Tentunya kita ingin didoakan ampunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Ya, mungkin menggundul, mungkin memotong. Kalau ingin lebih banyak doanya, ya kita menggundul. Pilih yang mana? Nah, insyaallah gundul semua ya.
Ada yang sayang rambut, antum sayang rambut kan antum? Karena menunggu tahan Ustaz biar Oh gitu. Baik, jangan khawatir. Insyaallah rambutnya masih tumbuh lagi insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan amalan-amalan yang diwajibkan baik yang rukun maupun yang kewajiban. Demikian pula amalan-amalan yang sunnah. Dan insyaallah kita lanjutkan besok untuk pemantapan saja. Mungkin ada banyak pertanyaan dan seterusnya. Insyaallah setelah salat subuh kita di pelataran Masjid Nabawi kita buka majelis untuk perkara ini. Baik, ada pertanyaan? Hah? Ada pengumuman? Iya. Baik. Mungkin karena ini waktunya sudah habis ya, jam 6 lebih. Untuk praktik pakai kain ihram besok ya Pak ya? Besok ya. Dan secara umum antum pakai pakaian ihram bagaimana caranya insyaallah sah. Ya, mau acak-acakan, mau rapi. Ya, yang penting sampai seandainya antum enggak pakai pakaian ihram pun ya, maksudnya yang atas ya, enggak pakai pakaian ihram pun yang atas ini masih bisa mendapatkan keabsahan dalam umrah kita. Ya, jadi tidak ada di sana cara khusus dari Nabi kalau mau pakai ihram harus demikian, kiri, kanan dan seterusnya. Tapi di sana ada beberapa kaum muslimin yang membuat tutorial ya, bagaimana supaya kita nyaman dalam memakai pakaian ihram. Ini bisa antum lihat nanti nanti tutorialnya insyaallah kita sampaikan besok. Kalau anak sendiri dari semenjak di sini dan umrah berkali-kali enggak ada di sana. Ya, pokoknya pakai saja, yang penting enggak terlihat aurat kita, ya enggak melotrok dan seterusnya. Ya itu boleh-boleh saja, cuma ya ijtihad sebagian kita, makanya kita lihat banyak cara. Ya di internet itu banyak cara. Ada yang menemukan caranya seperti ini boleh, silakan, tidak masalah. Nanti insyaallah akan kita praktekkan di antara caranya. Mungkin di antara antum ada yang menemukan penelitian bagaimana cara ya memakai pakaian ihram yang masyaallah aman dan seterusnya.